Yang abang pantau atau yang abang ketahui, sejauh mana sebenarnya peran dari organisasi PES yang ada di Aceh terhadap pembinaan jurnalis? Nah, kalau individu-individu seperti ini bergabung dalam organisasi, itu apa yang bisa kita dapat harapkan sebetulnya. Bahkan menjadi sebuah kekuatan yang besar di organisasi untuk melakukan pembodohan publik sebetulnya. Membela katakanlah perilaku curang dari pemerintah. Mengapa mereka itu membela kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat Aceh ini menjadi miskin, Aceh ini menjadi pendidikannya Tertinggal, keterbelakang. ya. Nah, Jadi artinya PES tidak bisa lari dari tanda petik dosa warisan pemerintah, Bang. nggak bisa, Nggak bisa, ya. nggak bisa karena mereka bekerja sama untuk menipu publik, bos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sisi lain. Menjadi jurnalis adalah impian setiap orang, khususnya mahasiswa hukum. Ada asumsi dengan menjadi jurnalis maka dapat dituangkan segala ide dan situasi serta kondisi sosial masyarakat terkini melalui media pers yang disediakan. Jalan itulah yang dipilih oleh Nurlis Effendi, seorang putra Aceh yang lama malang melintang di dunia jurnalis di ibu kota Jakarta. Beliau sempat bekerja di sejumlah media massa nasional. Nurlis Effendi berhasil menempati posisi penting di berbagai media nasional seperti di Majalah Gatra, Majalah Gama, Majalah Forum Keadilan, Majalah Tempo, vivanews.com, Aceh Post, Majalah The Aceh, serta beberapa media lainnya. Terakhir beliau adalah di berita1.com. Nurlis Effendi kemudian membanting setir dari seorang jurnalis menjadi seorang akademisi. S1 diselesaikan di Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian di Magister Hukum di Universitas Batam, dan program S3 atau doktor diselesaikan di Universitas Borobudur Jakarta. Dari latar belakang itulah malam ini kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten, tapi kita tidak bahas masalah hukum. Kita membahas soal jurnalis sebagai putra Aceh yang lama di Jakarta, kemudian bagaimana seorang Nurlis Effendi atau nama beliau dikenal sebagai penulis Nurlis Emoko terhadap kondisi pers atau media di Aceh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Salam. Saya panggil Bang aja lah ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih, Bang. Abang sudah dari Aceh pindah ke Jakarta, kemudian bergelut di sejumlah media pers nasional yang sangat kredibel. Sebagai putra Aceh yang kaya pengalaman, bagaimana Abang melihat kondisi terkini media pers dan jurnalis di Aceh? Ini menarik ya, dari pengamatan kita, terutama saya ya. Yeah. Saya dan tentu pernah juga di Aceh. Pernah juga di Aceh ketika saya merancang Aceh Post. Yeah. Yang penuh dinamika waktu itu. Nah, sekarang kalau saya lihat media yang ada di Aceh, terutama kaitannya dengan pemerintahan dan bagaimana media ini memainkan perannya dalam ruang publik sebetulnya. Yeah. Jadi media ada di ruang publik. Yeah. Dia membawa narasi-narasi untuk kepentingan publik. Kalau di Aceh membawa narasi-narasi untuk kepentingan rakyat Aceh. Itu yang seharusnya. Dan kemudian ada pemerintah Aceh yang juga harusnya bekerja untuk kepentingan publik. Yeah. Untuk kepentingan rakyat Aceh. Di sini harusnya mereka bertemu di dalam sebuah ruangan yang namanya ruang publik untuk kesejahteraan rakyat Aceh, untuk kebahagiaan rakyat Aceh kalau kita lihat dari perspektif filsafatnya. Namun yang terjadi, pemerintah Aceh bergerak dengan sendirinya dalam hal ini. Saya nggak memisahkan mana pemerintah mana DPR, karena kalau di Aceh itu kan pemerintah Aceh kan dua-duanya. Yeah. Dua-duanya. Jadi kalaupun ada kesalahan tetap satu kesatuan. Yeah. Kemudian media di Aceh ini sangat bergantung pada pemerintah salah satunya. Kemudian
perspektif media yang ada sekarang ini bagaimana mencari hati, menarik atau menebar pesona agar pemerintah Aceh tertarik pada media itu. Sehingga terjadilah dikorbankanlah kepentingan publik di ruang publik. Idealisme itu menjadi tergadai. Dia. Nah, inilah persoalan utamanya. Ketika umpamanya media membawa kepentingan private, kepentingan pribadi di media itu sendiri, apakah kepentingan corporate-nya ataupun kepentingan pribadi, dan menggadaikan profesi yang sebetulnya sangat mulia, pers, ya kan, menggadaikan profesinya dan kemudian membawa kepentingan publik, merusak kepentingan publik untuk kepentingan pribadi. Begitu juga di sini bertemu dia di tempat lain, kepentingan-kepentingan yang tidak ada berhubungan dengan kepentingan publik. Pemerintah Aceh, person-person di pemerintah Aceh, apa itu gubernur, DPR, atau pejabat-pejabatnya itu sendiri, itu semuanya kepentingan pribadi. Bertemu pada kepentingan private, merusak, membuat polusi di ruang publik. Menurut abang sudah rusak nggak nih di Aceh sekarang? Rusak. Sehingga nggak ada lagi, kalau saya lihat tuh bukan nggak ada sama sekali, tetap ada ya beberapa media, cuman tertutupi dengan perilaku media yang hanya mementingkan kepentingan materi sebetulnya, kepentingan pribadi materi. Sebenarnya kalau untuk menjadi media ataupun pers ataupun jurnalis, itu dia melampaui daripada pemikiran hanya sekedar perut lapar sebetulnya. Kalau perut kita lapar, jangan jadi jurnalis sebetulnya. Lebih bagus jadi buruh bangunan ataupun jadi kalau itu orientasinya. Kalau itu orientasinya, jangan jadi jurnalis. Karena kalau jadi jurnalis kita harus melampaui hal itu. Nggak lagi berpikir apakah perutku lapar atau enggak, tetapi apakah peranku di ruang publik itu bermanfaat atau untuk publik atau tidak. Udah ranahnya ke situ. Itu kita ngomong soal media, bukan bisnis media ya. Ngomong persnya atau jurnalisnya. Peran bisnis media kan sudah ada sebetulnya dari perusahaan pers itu sendiri. Mereka yang berpikir bagaimana jurnalis ini bisa bergerak, bisa hidup dengan baik. Nah itu, sementara kalau pers, maksudnya kalau jurnalisnya itu sendiri, bagaimana dia menciptakan karya-karya yang memang bermanfaat untuk publik. Tapi sekarang kenyataannya kan sangat tipis bang, antara kepentingan pers, kepentingan idealisme pers dengan kepentingan bisnis gitu kan. Iya, bukan hanya tipis, udah bercampur aduk gitu loh. Kadang-kadang wartawan jadi pencari iklan, kemudian bisnis iklan menjadi wartawan, dia kadang-kadang pencari iklan, dia punya kartu pers atau buat EO banyak gitu. Iya, buat EO banyak, padahal itu bukan bagian dari pers kan. Nah itu seperti atau itu, buat LSM gitu ya, sebagai untuk pressure gitu ya. Dan yang paling sedikit menurut saya itu agak merisaukan itu adalah ketika karya jurnalistik itu diperjualbelikan, umpamanya buat artikel, kemudian ternyata hanya untuk dapat duit. Katakanlah kalau headline berapa, kalau di koran, kalau di media online itu di mananya ya kan. Nah itu dibayar. Jadi kalau istilahnya di media online itu kan artikel berbayar. Jadi terselubung itu antara karya jurnalistik dengan iklan. Dan itu memang bukan hanya di Aceh aja, sebetulnya secara nasional juga terjadi. Bahkan secara nasional pun di Indonesia ini pers juga udah banyak mengalami perubahan-perubahan di wilayah itu, mungkin karena desakan-desakan ekonomi dari media itu sendiri. Kalau secara nasional itu kan hanya ada beberapa media aja yang mampu bertahan untuk itu, dan itu juga kesulitan dari finansialnya. Semua media itu mengalami hal-hal yang serupa, tinggal dia mampu nggak mempertahankan dirinya menjadi sebuah media dan menjadi sebuah pers yang memang mengemban amanah dari undang-undang pers itu sebagai mencari kebenaran dan keadilan sebetulnya. Tadi kan di samping memang kebutuhan ekonomi, ada nggak pengaruhnya karena regulasi begitu mudah sekarang membuat media, terutama media online? Ada nggak pengaruhnya sehingga kompetisinya menjadi liar? Ada, sebenarnya sangat berpengaruh soal itu, karena sehingga siapapun bisa merancang media walaupun dia nggak memiliki pengetahuan tentang media. Punya duit 50 juta kan udah bisa bikin media sekarang, bisa mendirikan perusahaan pers gitu. Dan siapapun bisa membuat
media online, media siber katakanlah itu, walaupun dia belum terverifikasi Dewan Pers ataupun yang lain-lain. Bahkan ketika nanti sebentar lagi pas musim politik itu akan sangat banyak Tambah subur lagi. tambah subur lagi hanya untuk kepentingan politik. Kepentingan politik, apakah itu katakanlah presiden sekalipun, partai politik ataupun ketua partai politik, akan ada media. Dan kemudian banyak media yang ikut terseret dalam arus politik seperti itu, apakah memihak partai A, partai B, partai C atau calon-calon tertentu. Nah, inilah kemudian yang merusak publik sebetulnya, sehingga publik terbelah. Itu karena hal itu terjadi. Nah, kalau kita ini sebenarnya kalau di dunia bukan hanya sekarang ini terjadi, tetapi Indonesia baru terjadi sekarang ini. Tapi kalau di Eropa katakanlah itu udah sejak abad pertengahan ya, abad baru-baru mereka menjadi modern. Jadi praktek seperti ini di Eropa abad pertengahan. Kita baru mulai sekarang ini. Jadi mencoba modern malah terseret ke dalam persoalan-persoalan itu. Bahkan filsuf ya udah mengkaji soal-soal ini sejak dulu. Misalnya Weber ya, Mark Weber. Kemudian ada juga kalau yang menarik tulisan itu dari tulisan si Jürgen Habermas, itu dia mengkaji soal-soal bagaimana pengaruh-pengaruh hal itu terjadi di publik, di ruang publik. Pers ditumpangi kepentingan private masuk ke ruang publik, kemudian merusak pikiran publik. Nah, itu yang disebut dengan pers menjadi dalam kalangan demagogis, artinya penghasut. Itu yang pers yang bekerja untuk narasi-narasi politik itu dikategorikan ke pers yang penghasut. Penghasut karena dia menipu publik. Nah, kemudian itu diklarifikasikan kalau pers seperti itu sebenarnya berada dalam kasta paria, kasta terendah dalam manusia sebetulnya. Nah, dalam manusia kastanya terendah, dan itu nyaris sama dengan makhluk hidup lainnya. Tadi Abang menyebutkan bahwa antara pemerintah Aceh dengan pers itu berjalan sendiri-sendiri. Tapi faktanya hampir semua media baik cetak maupun cyber di Aceh atau khususnya di Banda Aceh ini justru bergandengan tangan dengan pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansah. Ini fenomena apa, Bang? Yang saya sebutkan tadi, mereka tidak berada di ruang publik lagi, tetapi bergandengan tangan mendukung kepentingan private-nya masing-masing. Umpamanya katakanlah Nova. Nah, sekarang kan saya banyak membaca itu Nova, bagaimana bahkan sebenarnya munculnya di media nasional bagaimana mengkritisi Nova dengan sebagai daerah termiskin. Kemudian itu data-data dari pemerintah juga yang menempatkan Aceh berada di wilayah termiskin kan. Bahkan di pendidikan juga anjlok seperti itu. Artinya ada fakta yang bersumber dari data pemerintah sendiri. Itu seperti di Aceh itu ternafikan oleh pers. Kenapa mereka tidak terus menggali persoalan-persoalan seperti ini sehingga semua pers di Indonesia dapat mengontrol pemerintah untuk memperbaiki hal itu kan. Jangan sampai dia jadi termiskin lagi, kemudian jangan sampai rakyat Aceh bertambah bodoh lagi gitu loh. Karena kan kondisi seperti itu, masyarakat Aceh termiskin dan masyarakat Aceh pendidikannya terendah kan berbanding terbalik dengan sejarah Aceh sebetulnya. Bagaimana dulu kejayaan Aceh pendidikannya terdepan dan sehingga ada Darussalam. Bagaimana ekonomi Aceh masa lalu itu begitu hebatnya sehingga bisa bekerja dengan pemerintah Cina katakanlah. Itu kan sangat luar biasa katakanlah masa-masa lalu. Nah, ini sekarang kok dengan Indonesia aja dia nggak bisa gitu ya. Nah, ini kan tanggung jawab peningkatan profesionalisme di samping perusahaan pers dan media. Tentu kan ada organisasi pers. Yang Abang pantau atau yang Abang ketahui sejauh mana sebenarnya peran dari organisasi pers yang ada di Aceh terhadap pembinaan jurnalis? Ya katakanlah misalnya seperti PWI, AJI atau IJTI gitu. Sekarang sudah ada lagi JSMI gitu. Yang Abang pantau lewat Jakarta gitu. Jadi gini deh, yang saya sebutkan tadi kan ada individu-individu jurnalis ini yang kemudian berkolaborasi. Ini sebenarnya kolaborasi jahat ya, karena membuat rakyat Aceh itu
menderita, gitu, miskin, pendidikan yang terbelakang, katakan seperti itu. Nah, individu-individu ini kan bergabung dalam organisasi, ya kan? Ya. Nah, kalau individu-individu seperti ini bergabung dalam organisasi, itu apa yang bisa kita dapat harapkan sebetulnya? Bahkan menjadi sebuah kekuatan yang besar di organisasi untuk melakukan pembodohan publik sebetulnya. Nah, mereka berkolaborasi malah untuk memanfaatkan untuk kepentingan individu, kepentingan private, masuk ke ruangan publik, bahkan berada dalam organisasi untuk kepentingan private-nya lagi. Jadi organisasi ini menjadi semacam penguat pola perilaku pers yang ada di Aceh. Mungkin saya wartawan kemudian mengkritik media itu mungkin bukan karena nggak suka, tetapi sebetulnya karena ingin bagaimana pers di Indonesia atau di Aceh ini berubah karena dia masuk ke dunia ruang publik itu, dia harus sadari itu gitu loh. Sadari itu, dan dia menjadi berperan sebagai sosial kontrol untuk pemerintah. Jadi yang pemerintah lakukan itu keliru, katakan keliru gitu loh. Yang abang lihat selama ini atau yang abang pantau selama ini, ada nggak seperti itu gitu? Yang memilih jalan untuk tidak populer? Ada. Tetap ada. Sehingga kadang-kadang saya menulis di media, kalau saya sebut malang enak kan. Jadi saya sering menulis di beberapa media di Aceh, katakanlah termasuk ya Aceh Trend, saya menulis itu kan Aceh Trend, Modus saya lihat masih, bukan karena saya lihat salah ya. Maksudnya ada kontrol-kontrol sosial seperti itu ada. Ada, walaupun hanya sangat sedikit media untuk berani. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kembali kalau boleh saya bertanya ke Pak Saleh, apakah media Modus itu sekarang ini sangat ketat mengontrol pemerintah? Apakah karena berada di luar ring politik atau ring pemerintah, atau memang sikapnya seperti itu kan, seperti itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan publik kan. Tapi memang saya tahu Modus itu dari dulu memang kritis sejak awal kan. Nah, itu cuma problemnya sekarang Modus sama Aceh Trend, umpamanya katakanlah demikian, mampu nggak berada di wilayah yang mungkin akan sangat secara ekonomi medianya berat, berat karena mungkin udah tenggelam lah gitu. Udah tenggelam mungkin, ya kan, udah tenggelam kan, artinya timbul, tenggelam, timbul, dipompa lagi air keluar lagi dari mulut. Nah, itu pertanyaannya, apakah mampu bertahan seperti itu gitu loh. Masalahnya di Aceh kan swasta itu belum sumbernya cuma di pemerintah. Bukan berarti nggak ada sebetulnya. Kita bisa membangun kekuatan swasta untuk pers itu bisa, walaupun memang tidak semegah kekuatan pemerintah dengan uang negara untuk membiayai pers di Aceh. Makanya ketika saya diskusi dengan beberapa media ataupun teman di Jakarta, sebetulnya yang membiayai pers itu pemerintah nggak terlibat operasional, maksudnya dalam hal seperti itu, tapi kan mereka memakai uang negara untuk beriklan, katakanlah di media. Sebetulnya negara lah yang beriklan, artinya kalau memakai uang negara, artinya pers itu nggak bisa dia membela pemerintah, membela personal seperti gubernur segala macam, apalagi gubernur loh kan. Bahkan pemerintah itu nggak bisa, karena yang bekerja untuk pers yang dapat iklan dari negara itu dia betul-betul harus bekerja untuk negara. Bekerja untuk negara itu seperti apa? Ya kan? Bekerja negara, yang cita-cita negara itu apa? Bisa kita lihat dari konstitusi kan, bahwa negara ini bercita-cita salah satunya mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana mensejahterakan rakyatnya? Jangan ada perilaku curang dari pemerintah itu sendiri. Nah, kontrol lah. Nah, itu baru dikatakan negara bekerja untuk pers untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi kan ini sekarang yang menyalurkan uang negara ini kan pemerintah. Katakanlah kalau di Aceh itu ada keputusan gubernur, bupati, dan lain-lain, dan umas segala macam. Nah, mereka itu seolah-olah uang pribadi memberi untuk pers gitu. Karena kan bukan uang, katakanlah bukan uang warisan keluarganya untuk dia uang rakyat gitu.
uang negara, uang rakyat. Jadi pers tetap harus bekerja untuk rakyat karena dia mendapat uang milik rakyat. Iklan dari pemerintah itu uang rakyat. Bukan uang pemerintah. Bukan uang negara, bukan uang oknum. Makanya ketika pers menerima uang dari uang negara, uang rakyat, sangat nista dia bekerja untuk person karena rakyat membayar dia. Tapi faktanya begitu pers menerima uang dari negara, katakanlah dari pemerintah Aceh, seolah-olah itu karena budi baiknya gubernur, budi baiknya pemerintah, lalu menenggelamkan hak publik, mengangkat citra pemerintah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.